Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada saat ini, detik ini, alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, dimanapun anda berada, biasanya sebulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, kita masih disibukkan dengan pekerjaan kita yang tiada henti-hentinya. Kita bekerja dari pagi, siang, malam, begitu seterusnya. Namun di tahun ini sangatlah berbeda, di mana tahun ini Allah uji kita dengan sebuah wabah corona yang sangat meresahkan kita, karena wabah ini tidak ada pandang bulu. Pejabatkah dia? Orang biasakah dia? Tidak ada pandang bulu baginya, tetap dilibasnya. Tahun ini Allah uji kita dengan wabah. Imbasnya, kemudian kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, yang tentu adalah merupakan berkah yang sangat mahal bagi kita bersama. Tentunya hal ini menjadikan kita lebih fokus di dalam menyambut Ramadan tahun ini. Ibadah kita bisa kita lebih fokus, bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat senggang, bisa kita kerjakan kapan saja. Itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Momen ini sangatlah langka, di mana kita benar-benar siap menanti perjumpaan dengan Ramadan tahun ini, di mana hati kita sedang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini membuat kita banyak waktu untuk bermunajat, karena pekerjaan yang biasa kita lakoni tidak begitu banyak menyita waktu seperti yang kita lakukan di hari-hari biasa.
Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini mungkin cara Allah untuk menjadikan kita lebih fokus dengan Ramadan tahun ini, sekaligus menebalkan iman kita agar Ramadan tahun ini sukses menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa yang utuh. Luqman pernah berkata, yang perkataannya penuh dengan taburan hikmah, saat dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah." Sikap seorang mukmin memang senantiasa menakjubkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datangnya dari Allah senantiasa baik baginya. Bahkan keburukan yang ditimpakan yang mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman adalah kebencian Allah bagi mereka. Namun bagi seorang mukmin, musibah justru adalah berkah yang disamarkan kepada mereka. Sikap yang demikian menakjubkan itu memang Rasulullah telah tegaskan di dalam hadisnya bahwa hal yang menakjubkan itu hanya mungkin didapati pada orang-orang mukmin saja. Karenanya, selain yang demikian menakjubkan itu, memang Rasulullah telah tegaskan dalam hadisnya bahwa yang menakjubkan itu hanya mungkin dapati pada orang-orang mukmin saja. Selain kita waspada dengan wabah ini, akal sehat kita juga mesti merespon bahwasanya Allah dengan takdirnya tidak akan pernah melakukan kezaliman, sebab itu telah Dia haramkan atas dirinya. Justru bagi orang-orang yang beriman, kita harus menangkap hikmah di balik musibah ini sebagai batu loncatan untuk memenangkan pertarungan iman. Musibah itu tanda cinta, karena mungkin Allah amat rindu dengan munajat kita kepadanya. Allah dengan takdirnya telah menyelipkan kata cinta di dalam musibah ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi dari ujian ini adalah untuk membersihkan segala bentuk-bentuk dosa, agar kita siap menjemput panggilan Allah dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya, tanpa noda sedikit pun. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Dia akan segerakan hukumannya di atas dunia ini. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Betapa bahagianya jika musibah berupa wabah ini
dapat membersihkan semua dosa-dosa kita sebelum berjumpa dengan Ramadan tahun ini, agar kita masuk dalam kondisi bersih tanpa dosa, keluar pun dengan kondisi demikian hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ujian ini bagaikan permainan catur yang telah digerakkan oleh pionnya. Allah ingin melihat bagaimana reaksi kita dalam merespon ujian ini. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya pahala yang besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, bukankah demikian juga adalah anugerah Allah untuk kita akan ingat akan dosa-dosa kita dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu benar, Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Saat-saat menanti Ramadan kali ini demikian berbeda. Namun, sikap seorang mukmin dengan yang bukan mukmin mesti berbeda di dalam merespon situasi ini. Jika sama, maka kita perlu khawatir dengan keimanan kita masing-masing. Ada begitu banyak hikmah di balik takdir Allah ini, yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang buruk, namun Allah telah menyiapkan kejutan hikmah di balik peristiwa yang kita alami pada saat hari ini. Dengan adanya wabah ini, kita semakin memahami kegembiraan yang normalnya bisa kita rasakan setiap hari. Namun, karena terhalangi oleh kesibukan dengan aktivitas di luar rumah, kebersamaan dengan istri, kebersamaan dengan anak-anak, dengan buah hati yang sehari-hari sebelumnya agak sulit kita jumpai. Namun, pada akhirnya setiap waktu bisa kita habiskan untuk mereka semua. Betapa kita mesti harus mensyukuri waktu-waktu yang berkualitas ini, yang mungkin tidak akan kita jumpai lagi nanti. Betapa banyaknya hikmah di balik musibah yang melanda negeri kita ini, jika kita benar-benar ingin mencarinya. Karena masa sulit yang sesungguhnya adalah tempat untuk melihat kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak kita mengingat Allah di saat kesulitan ini belum tiba, sebanyak itu pula potensi Allah mengingat kita di dalam kesusahan. Karena kata Nabi SAW, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika pertolongan Allah belum jugalah tiba kepada kita, perlulah kita sedikit menengok kondisi belakangan kita. Adakah memang
kita sedemikian layak mendapatkan pertolongannya, atau Allah tak mengenal suara kita sehingganya bagi kita sangatlah asing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab suara kita tak pernah menembus langit saat kita tengah bahagia. Kita jarang bersyukur, kita jarang mengingat Allah. Jadi untuk saat ini kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Akhirnya, mari kita fokus dengan anugerah Allah yang lebih besar, yaitu Ramadan. Membuktikan bahawa ujian yang Allah berikan justru semakin menguatkan tekad kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Mari kita jadikan waktu kita pada saat hari ini, istilah pemerintah stay at home, tetap di rumah, menjadi saat-saat yang paling menggembirakan, karena kita benar-benar dapat menyambut Ramadan dengan sambutan yang berkualitas. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah, semoga wabah yang melanda negeri kita ini, wabah yang melanda dunia, negara-negara dunia ini, wabah yang melanda negeri kita ini, daerah kita ini, khususnya Kota Padang ini, segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang kita rasakan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini memang betul-betul siap kita menyambut Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga berharap pada saudara-saudara kita yang terkena musibah wabah ini agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berharap kita dapat mengambil hikmah di balik musibah yang terjadi di negeri kita ini. Baik, demikian saja itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan betul-betul siap. Kita betul-betul siap menghadapi Ramadan tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.